جمال الوجود بذكر الإله. Ikhwati iman rahimakumullah. Para ulama membagi hukum secara global itu ada 3. Yang pertama ada hukumnya halal atau wajib. Ada juga yang haram. Nah, yang ketiganya adalah syubhat gitu. Ada wajib atau halal, ada juga yang haram, ada juga yang syubhat. Yang wajib itu apabila ada nas atau dalil yang memerintahkan, pokok asalnya wajib. Ketika ada nas atau dalil yang melarang, maka pokok asalnya adalah haram. Nah, yang ketiganya adalah antara halal dan haram, yaitu syubhat. Jadi ada 3 aspek hukum secara global. Dan kemudian di dalam masalah problem, ada problem itu ada 4. Hukum tadi ada 3, tapi problematikanya ada 4 hukum. Para ulama mengungkapkan yang pertama, dari problem hukum itu yang pertama ada sesuatu yang memiliki dalil bolehnya, perbuatan yang jelas kebolehannya. Jadi jelas, hukum bolehnya itu jelas sekali. Dalam Al-Quran dan Sunnah dijelaskan terhadap bolehnya melakukan sesuatu. Ada juga perbuatan yang memiliki dalil pengharamannya. Jadi jelas diharamkan, ini dibolehkan, ini diharamkan jelas. Ada juga perbuatan yang kedua-duanya ada nas dalil yang membolehkan, ada juga nas dalil yang mengharamkan. Jadi double, perbuatan ini double, antara yang membolehkan dan mengharamkan itu ada kedua-duanya. Kemudian yang keempatnya adalah perbuatan yang tidak jelas. Perintahnya tidak ada, kemudian pengharamannya pun tidak ada. Nah, dari problem hukum ini, para ulama menjelaskan bahwa setiap perbuatan ada yang langsung diperintahkan sehingga jelas kebolehannya. Ini banyak sekali. Contohlah atiullaha, aqimis sholat, wa ita'iz zakat. Itu kan perintah berarti wajib, itu kan. Kemudian ada juga yang teks hadis atau ayatnya berupa larangan. Dilarang untuk membunuh, dilarang untuk riba dan sebagainya. Ini jelas sekali. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga, perbuatan yang mana perbuatan ini ada keduanya. Jadi perbuatan ini ada yang membolehkan, ada juga yang mengharamkan gitu. Coba contohnya apa? Bisa di komen silahkan. Contoh perbuatan di mana perbuatan ini dalilnya ada 2 secara nas. Ada dalil yang membolehkan dan ada dalil yang mengharamkan. Jadi dua-duanya ada di dalam satu perbuatan ini. Contohnya apa? Ada yang tahu? Silakan di komen contohnya. Sekali lagi, perbuatan di mana perbuatan ini dalil yang membolehkan ada, yang melarangnya ada, yang mengharamkan ada. Nah ini, jadi akan ada perbuatan yang secara dalil ada keduanya. Contohnya ini misalkan seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian istri tersebut lupa masa iddahnya. Kan seorang istri yang ditinggal suaminya itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Kemudian dia lupa. Saya baru 3 bulan atau 4 bulan? Sudah 4 bulan 10 hari atau 4 bulan berapa hari? Itu kan dia lupa. Nah, dengan kelupaan itu tidak boleh, biarinlah. Udah ditamatin nih, diyakini aja. 4 bulan 10 hari, yuk kita nikah. Nah, itu tidak boleh. Hukum seperti itu adalah samar. Meskipun ada dalil yang memerintahkan atau yang membolehkan, boleh menikahi seorang janda misalkan, karena ditinggal oleh suaminya. Tapi ada larangan.
Tidak boleh menikahi seorang janda atau orang yang ditinggalkan oleh suaminya, ditinggal mati oleh suaminya, untuk dinikahi selama berdiam diri dalam masa iddahnya. Nah, seperti itu. Nah, maka dengan hal itu para ulama menegaskan setiap ada perbuatan-perbuatan yang ada perintah dan larangan, maka ambil larangannya. Maksudnya adalah harus diyakini dulu bahwa belum selesai terhadap iddahnya, begitu. Nah, itu contohnya. Contoh yang kedua, misalkan ada bayi kembar. Salah satu bayi tersebut, bayi yang kembar tersebut disusukan kepada orang lain, sehingga dia menjadi saudara sesusu dengan anak ibunya, dengan anak yang menyusuinya. Suatu saat orang tersebut tumbuh besar dan besar. Setelah besar, dia tidak mengetahui mana yang pernah disusuinya, atau mana saudara sesusunya, kakaknya atau adiknya, sebab kembar, dia lupa, tidak tahu. Nah, disebabkan tidak tahu apakah kakaknya atau adiknya sebagai saudara sesusu, di sisi lain ada perintah atau ada bolehnya menikah dengan bukan mahram misalkan. Tapi di sisi lain ada perintah, ada larangan, di mana larangan ini haram hukumnya menikah dengan saudara sesusu. Maka dengan itu di sini pun berlaku syubhat juga, gitu kan. Maka lebih baik ditinggalkan. Para ulama menetapkan sesuatu itu harus mengambil terhadap apa yang diharamkannya. Nah, iman rahimakumullah, konsep yang ketiga ini pun berlaku ketika ada dua nas, di mana nas ini antara yang membolehkan dan mewajibkan, itu kan. Membolehkan dan mewajibkan. Ada juga seperti contohnya ada dua dalil terkait Jumatan. Ketika seseorang hendak melakukan ibadah Jumat, ada dalil yang pertama, guslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muslimin. Hadisnya, mandi untuk melaksanakan Jumatan wajib hukumnya. Jadi mandi untuk melaksanakan Jumat itu wajib hukumnya. Tapi nanti ada nas atau hadis lain yang menerangkan bahwa cukup dengan wudu. Nah, konsep ini pun para ulama ada yang mengatakan maka yang diambil adalah wajibnya. Meskipun nanti ada juga para ulama yang mengatakan tidak wajib mandi, sebab wajib mandi itu adalah khitabnya bagi orang-orang yang pekerja, di mana pada saat itu Rasulullah mengungkapkan guslu yaumal jumu'ah, mandi pada hari Jumat untuk melaksanakan Jumat, itu khitabnya adalah terhadap orang-orang para pekerja. Pada waktu itu para pekerja sedang pulang dari kerjanya, dari pasar, dari pegawai gunung dan sebagainya, dalam keadaan penuh dengan keringat dan bau sekali badannya, sehingga Rasulullah SAW mewajibkan mandi. Adapun bagi orang yang biasa-biasa saja yang tidak bau, maka boleh tidak mandi dan cukup dengan wudu. Nah, ada juga seperti itu kembali ke ijtihad nantinya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, jadi ini konsep yang ketiga terhadap problem hukum syubhat. Kemudian yang keempat yang dijelaskan oleh para ulama terkait problem hukum syubhat, yaitu suatu perbuatan di mana perbuatan ini yang tidak dijelaskan, tidak ada nas, baik nas yang mewajibkan atau membolehkan, atau tidak ada nas yang melarangnya. Jadi satu pekerjaan tidak ada perintah, tidak ada yang membolehkan, begitu juga tidak ada yang melarang, gitu. Nah, untuk konsep poin keempat ini harus kita perhatikan nih baik-baik. هذا رسول الله هذا المصطفى